Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, berikut adalah kompetensi inti dan juga kompetensi dasar pada materi pertemuan kali ini. Untuk KD-nya yang pertama, mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua juga menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi manusia. Nah, pada pertemuan kali ini, hal yang perlu kita bahas yang pertama ada alat reproduksi pada pria. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Kemudian ada alat reproduksi pada wanita. Kemudian proses spermatogenesis, yakni proses terbentuknya sel sperma yang terjadi di testis. Kemudian ada proses oogenesis, itu proses pembentukan sel ovum di ovarium, kontrasepsi, dan penyakit menular pada kelamin manusia. Oke, sebelum lebih lanjut, apakah yang dimaksud dengan reproduksi? Nah, di sini reproduksi itu merupakan cara oleh makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi intinya itu untuk melestarikan individunya. Nah, yang pertama kita bahas tentang alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pria menghasilkan sperma yang terbentuk di testis. Nah, berikut adalah gambaran organ reproduksi pada pria. Nah, di sini ada penomoran. Nah, untuk penomoran nomor 1 itu namanya vas deferens, di mana itu saluran panjang. Nomor 2 fascicula seminalis. Nomor 3, di sini ada kelenjar prostat. Nomor 4 di sini ada kelenjar Koperi. Nah, nomor 5 di sini ada penis. Nomor 6 ada skrotum yang ada di bagian sini yang kulit. Kemudian ada nomor 7 bagian sini ada epididymis. Kemudian nomor 8 ada testis, nomor 9 ada gland penis. Nah, di sini kepala. Oke. Testis berjumlah sepasang, ya kan? Nah, di sini dia jumlahnya sepasang yang fungsinya untuk menghasilkan testosteron dan juga ada sel sperma. Nah, kemudian ada skrotum, adalah kantong kulit yang berfungsi untuk melindungi dan sebagai tempat bergantungnya testis. Nah, tepatnya di sini dia itu kulit untuk membungkus testis. Kemudian ada vas deferens, merupakan saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Tepatnya di sini, dia itu saluran yang panjang. Nah, ini namanya vas deferens. Kemudian ada epididymis, adalah saluran berkelok-kelok berfungsi sebagai tempat pematangan. Nah, dia tempatnya di sini. Nah, sebagai tempat pematangan namanya epididymis. Kemudian ada vesicula seminalis atau kantong sperma untuk menampung sperma dari testis. Vesicula seminalis, nah dia itu ada di sini, bagian sini. Penomoran nomor 2 itu namanya vesicula seminalis. Oke, selanjutnya ada kelenjar prostat sebagai penghasil cairan basah dan berwarna putih untuk melindungi sperma. Dia ada di sini tempatnya, ada di bawah vesicula seminalis. Nah, kelenjar prostat menghasilkan cairan semen. Oke, selanjutnya ada penis berfungsi sebagai alat senggama, ya, saluran pengeluaran sperma dan urin. Nah, dia tempatnya di sini nomor 5. Nah, di sini di ujungnya ini namanya gland penis. Nah, kepalanya kemudian batangnya ini namanya penis. Oke, selanjutnya kita masuk di alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita menghasilkan sel ovum yang terbentuk di ovarium. Nah, berikut adalah gambar organ reproduksi pada wanita. Nah, berikut adalah bagian-bagiannya. Yang pertama ada uterus. Nah, uterus lebih jelasnya ada di sini. Dia itu uterus itu nama lain dari rahim. Nah, di sini. Kemudian nomor 2 ada cervix atau leher. Nah, ada di sini. Cervix, leher rahim. Kemudian ada vagina. Nah, vagina ada di bagian sini. Kemudian ada klitoris bagian luar sini dan labia mayor. Labia mayor ada di bagian sini. Yang di dalamnya itu minor, labia minor, yang bagian luar labia mayor. Nah, ovarium berfungsi sebagai tempat
menghasilkan sel telur dan hormon estrogen, progesteron. Nah, dia di sini ada di kanan kiri, tepatnya untuk menghasilkan sel ovum dan juga beberapa hormon. Kemudian ada tuba falopi atau saluran telur berfungsi sebagai penggerakan ovum ke arah rahim terjadinya pembuahan. Nah, dia ada di bagian sini, oviduk. Nah, di sini nama lain dari tuba falopi adalah oviduk, tempat fertilisasi atau tempat bertemunya antara sel sperma dan juga sel telur. Nah, kemudian ada uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Nah, di sini uterus nama lain dari rahim. Oke. Selanjutnya ada vagina sebagai organ persembuhan dan untuk jalan bayi saat bersalin. Dia ada di bawah leher rahim atau cervix. Oke. Selanjutnya spermatogenesis. Yakni proses pembentukan sel sperma di testis. Tahapan spermatogenesis secara berurutan adalah spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan sperma. Secara umum, dia tuh cuma berbagi dua, yakni spermatositogenesis dan juga spermiogenesis. Nah, bagian sini. Di bagian sini, nah itu namanya spermatositogenesis. Nah, bagian bawahnya di sini ini namanya spermiogenesis itu. Nah, pada tahapan spermatositogenesis, pada tahap ini disebut juga tahapan pembelahan mitosis dan meiosis yang berlangsung dari spermatogonium menjadi spermatosit primer. Selanjutnya ada meiosis 1 yang merupakan pembelahan dari spermatosit primer ke spermatosit sekunder. Kemudian masuk ke tahap meiosis 2, yaitu pembelahan dari spermatosit sekunder menjadi spermatid. Nah, oke, selanjutnya langsung ke tahap selanjutnya yang ini spermiogenesis. Nah, bagian bawahnya. Oke, di sini tahapan merupakan perubahan dari spermatid menjadi spermatozoa atau sel sperma. Oke, selanjutnya ke oogenesis, merupakan proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium. Nah, berikut adalah prosesnya, proses pembentukan ovum. Oogenesis diawali dari sel oogonium yang membelah secara mitosis menjadi oosit primer, lalu oosit primer akan membelah secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan polosit primer. Oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menjadi oosit dan polosit sekunder. Polosit primer juga membelah menjadi 2 polosit sekunder. Oosit selanjutnya matang menjadi ovum yang fungsional, sedangkan 3 polosit sekunder mengalami peleburan. Hasil oogenesis adalah 1 ovum fungsional dan 3 polosit dan juga 3 polosit sekunder. Nah, jadi itulah proses terjadinya oogenesis. Nah, ini sebagai gambarannya. Selanjutnya ada fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan antara satu sel sperma dan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Nah, ini terjadinya di oviduk tadi atau tuba falopi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kontrasepsi. Berdasarkan perlakuannya, alat kontrasepsi dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama ada yang permanen, yang kedua ada yang non-permanen. Untuk yang bagian permanen, kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memotong saluran sel kelamin sehingga masa berlakunya itu selamanya. Jadi yang di bagian contohnya itu tadi pemotongan oviduk atau tuba falopi, di mana itu kalau misal dipotong otomatis kan nggak ada proses pembuahan. Nah, itu contoh kontrasepsi permanen. Nah, selanjutnya ada kontrasepsi non permanen, yaitu kontrasepsi dengan cara menggunakan alat bantu sehingga masa berlakunya hanya sementara. Jadi sifatnya itu nggak permanen. Nah, yang pertama kontrasepsi permanen, contohnya tadi pemotongan saluran tuba falopi atau oviduk, kemudian pemotongan saluran vas deferens. Nah, tadi kan vas deferens kan fungsinya untuk menyalurkan dari testis ke vesicula seminalis karena jika itu dipotong kan otomatis nggak bisa jalan. Nah, jadi itu kalau udah dipotong, jadi sudah nggak bisa dilakukan penyaluran itu. Nah, itu namanya kontrasepsi permanen. Nah, selanjutnya ada kontrasepsi non permanen. Di sini tuh tanpa alat bantu dengan alat bantu. Oke, dengan alat bantu contohnya ada pil KB, susu suntikan, iud, jeli, tablet busa, dan spons diafragma serta kondom. Contohnya itu jadi nggak bisa permanen. Jadi masa-masa bisa diganti atau bisa diubah caranya. Nah, selanjutnya ada penyakit menular seksual. Untuk
penyakit menular. Di sini ada gonore ya, ada gonore, chlamydia, sifilis atau raja singa, candidiasis vagina, trichomoniasis, kutil kelamin, herpes, HIV, dan AIDS. Nah, di sini untuk gonore merupakan infeksi ya, infeksi bakteri menular seksual yang jika tidak bisa diobati dapat menyebabkan infertilitas. Kemudian ada chlamydia, merupakan proses menular, ya kan, penyakit menular yang umumnya tidak ada gejalanya gitu. Kemudian ada sifilis. Nah, sifilis itu infeksi ya, infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa rasa sakit. Jadi intinya itu langsung ada penyakitnya gitu. Nah, selanjutnya ada Candidiasis vagina. Candidiasis vagina merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida. Selanjutnya ada trichomoniasis, adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit. Penyakit ini salah satu infeksi menular seksual yang paling umum. Faktor risiko meliputi pasangan seksual yang berganti-ganti dan tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Nah, selanjutnya ada kutil kelamin. Merupakan benjolan ya, benjolan kecil pada kelamin disebabkan oleh infeksi menular seksual umum. Kutil genital adalah proses menular infeksi yang menular pada seksual umum yang disebabkan oleh HPV ya, SPV atau human papillomavirus. Nah, selanjutnya ada herpes ya, herpes. Nah, di sini herpes merupakan virus yang menyebabkan luka menular paling sering di sekitar mulut atau alat kelamin. Nah, kemudian ada HIV dan AIDS, virus imunodefisiensi manusia adalah 2 spesies lentivirus penyebab AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Jika virus ini terus menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh akan semakin lemah. Nah, berikut contoh virus ya, virus dari HIV. Nah, di sini ada beberapa ya upaya pencegahan penyakit kelamin yang menular. Yang pertama, tidak melakukan seks bebas. Perilaku seks bebas harus siap berhadapan dengan berbagai risiko ya, risiko penyakit seksual, mulai dari HIV, sifilis, gonore, hingga herpes genital. Hal yang bikin khawatir, pelaku seks bebas yang telah terinfeksi ini bisa menjadi orang yang menularkan penyakit kelamin pada orang lain. Jadi sebenarnya itu bisa menularkan. Kemudian tidak berhubungan dengan penderita ya atau pasangan yang terinfeksi penyakit menular. Selanjutnya ada menggunakan kondom. Menurut ahli dari Center for Disease Control and Prevention, penggunaan kondom secara konsisten efektif untuk mencegah penyakit menular seksual. Kemudian sunat pada laki-laki. Hal yang satu ini terbukti dapat memangkas risiko kaum Adam untuk terkena penyakit HIV dari hubungan seksual sebanyak 60%. Jadi intinya itu di sini tuh bisa untuk pencegahan. Jadi sunat itu sangat penting. Nah, kemudian ada setia pada satu pasangan. Nah, jika di sini kan kalau tidak ganti-ganti pasangan, kemungkinan besar di sini tidak akan terjadi penyakit kelamin gitu. Kemudian ada vaksin. Nah, kata ahli, beberapa penyakit seksual bisa dicegah dengan pemberian vaksin dewasa, misalnya hepatitis B, kutil kelamin, dan kanker serviks yang disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Vaksinasi HPV sebenarnya direkomendasikan untuk anak perempuan berusia 9-13 tahun, namun wanita di bawah 26 tahun yang belum divaksin juga disarankan untuk melakukan vaksinasi secara segera. Nah, berikut sudah selesai ya materi pada pertemuan kali ini. Setelah itu bisa dilakukan mengerjakan LKPD yang telah diberikan, sehingga
dapat mengasah kemampuan yang telah diterima pada pembelajaran materi kali ini. Oke, pertemuan pada kali ini mungkin dicukupkan. Selebihnya saya mohon maaf. Selamat bertemu kembali di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.